Kita semua diajarkan kalau matahari adalah hal terpanas di tata surya kita. Ternyata itu salah. Salah besar. Faktanya, kilatan cahaya yang bisa kamu lihat pas hujan badai itu sesaat bisa jauh lebih panas. Oke, biar jelas ya, permukaan matahari itu panasnya sekitar 6000 Kelvin. Nah, petir, itu bisa sampai 30.000 Kelvin. Gila kan? Itu 5 kali lipat lebih panas. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya awan mendung yang dingin itu bisa ngalahin panasnya bintang? Nah, ini dia rahasia fisika di baliknya. Oke, pertama-tama kita coba bayangin dulu segila apa sih panasnya ini. Angka aja nggak cukup, kita harus benar-benar merasakan skalanya. Kita mulai dari matahari dulu. 6000 Kelvin, itu suhu di permukaannya, bagian yang kelihatan dari bumi. Biar kebayang ya, baja aja meleleh di suhu 1600-an Kelvin. Di permukaan matahari, baja itu bukan cuma meleleh, tapi langsung menguap jadi gas. Itu baru pemanasan. Nah, sekarang petir. Dalam satu kedipan mata, suhunya bisa melonjak sampai puncak 30.000 Kelvin. Panas secepat dan sedahsyat itu punya efek yang ngeri banget di dunia nyata. Kalau petir nyamber pasir, pasirnya itu meleleh dan langsung beku jadi kaca. Jadi benda aneh namanya fulgurites. Bayangin aja, energi segila ini bisa muncul tepat di atas kepala kita pas lagi hujan. Oke, jadi gimana caranya semua ini bisa terjadi? Jawabannya ada di sebuah konsep fisika yang sebenarnya simple banget. Ini soal kemacetan listrik. Ini semua gara-gara hambatan listrik. Gini deh, kalau kamu maksa arus listrik super besar lewat sesuatu yang jelek banget buat ngalirin listrik, contohnya udara, hasilnya adalah panas yang luar biasa. Udara itu ibaratnya nolak, tapi dipaksa. Nggak usah pusingin fisika plasma dulu. Biar gampang, bayangin aja kayak lagi ada evakuasi stadion yang super kacau. Jadi gini ceritanya, awan badai itu stadionnya isinya penuh sesak sama triliunan elektron. Nah, udara antara awan sama tanah itu cuma satu pintu keluar yang sempit banget. Tiba-tiba, semua elektron ini disuruh keluar lewat pintu sempit itu dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Apa yang terjadi? Ya jelas, kekacauan total. Semua partikel saling gesek, saling tabrak, desak-desakan. Gesekan inilah yang bikin panasnya jadi nggak karu-karuan. Saking panasnya, udara sampai robek dan berubah jadi plasma. Intinya, udara yang tadinya isolator, yang harusnya nahan listrik, malah berubah jadi jalan tol super buat energi raksasa ini. Tapi, ceritanya belum selesai di situ. Panas yang luar biasa ini punya efek samping yang bisa kita dengar langsung. Namanya guntur. Jadi, guntur itu apa sih sebenarnya? Suara awan tabrakan gitu? Banyak yang mikir kayak gitu. Salah besar. Guntur itu jauh lebih brutal. Itu adalah suara udara yang meledak. Gini, pas udara dipanasin sampai 30.000 derajat dalam sekejap, udara itu langsung meledak dan mengembang lebih cepat dari kecepatan suara. Ledakan inilah yang menciptakan gelombang kejut dahsyat yang kita dengar sebagai guntur. Jadi, guntur itu pada dasarnya suara udara yang lagi teriak kesakitan karena dibakar dalam sekejap. Keren kan? Oke. Jadi, petir menang lawan permukaan matahari. Tapi sebelum kita kasih mahkota juara, kita perlu lihat gambaran besarnya. Ada raja yang sebenarnya. Panasnya petir emang dahsyat, tapi kan cuma sesaat dan di satu titik doang. Nah, kalau matahari, dia ini mainnya di liga yang beda level. Yuk kita lihat datanya biar adil. Permukaan matahari, 6000 Kelvin, petir jauh di atasnya, 30.000 Kelvin. Tapi tunggu dulu, lihat ini. Atmosfer luar matahari, koronanya, itu sampai 2 juta Kelvin. Dan intinya, tempat reaksi nuklir terjadi 15 juta Kelvin. Wah, ini sih udah nggak bisa dibandingin lagi. Jadi kesimpulannya gini, petir itu ibarat petasan. Ledakan panas yang super intens, tapi cuma sebentar dan di satu tempat. Kalau matahari, dia itu tungku raksasa yang nyala terus-menerus, energinya luar biasa besar, dan nggak ada habisnya. Jadi lain kali kamu dengar suara guntur pas hujan, ingat ya, itu bukan cuma suara biasa. Itu adalah suara dari monster plasma yang baru aja lahir. Monster yang suhunya sesaat 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Gila kan?